Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Ahadi Nizar. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas asesmen akhir semester saya, mata kuliah metodologi penelitian, dengan judul Pengaruh Harga Barang, Quality Service, Harapan Pelanggan terhadap Kepuasan Pelanggan, serta implikasinya pada kinerja perusahaan Queen dengan transformasi digital sebagai variabel moderasinya. Dengan dosen penguji tim teaching Prodi S2 Ulbi. Next. Selanjutnya yaitu soal-soalnya. Petunjuk pekerjaan soalnya yaitu dari data persepsi diambil 50 responden disajikan dalam format CSV. Soal yang pertama yaitu mahasiswa menghitung dengan aplikasi PLS tentang satu, uji validitas semua variabel. Yang kedua, uji reabilitas semua variabel. Yang ketiga, koefisien jalur pengaruh harga barang, quality service, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat, R-square, koefisien determinasi dari pengaruh harga barang, quality service, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kelima, koefisien jalur pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan. Yang keenam, R-square, koefisien determinasi dari pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, koefisien jalur pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan dengan transformasi digital sebagai variabel moderasinya. Ini adalah file CSV-nya dari persepsi 50 responden dalam file CSV. Karena NPM saya berakhiran digit 2, oleh karena itu nilai N-nya ini saya ubah menjadi 1, sesuai dengan ketentuan di soal. Berikutnya dari file CSV tadi, hasil upload filenya seperti ini, sample size 50, missing value 0, berarti dipastikan data tersebut tidak ada yang missing, berarti dapat kita lanjutkan. Ini adalah gambar model kerangka pemikirannya. Dapat dilihat di sini harga barang, harapan pelanggan, dan juga quality service berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan kepuasan pelanggan dan transformasi digital berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan gambar di samping, terdapat beberapa indikator yang nilainya di bawah standar, yaitu di bawah 0,7 sehingga tidak valid. Maka untuk nilai loading factor atau LF yang di bawah 0,70 atau 0,7 akan dibuang. Loading factor di Smart PLS ditandai yang di bawah 0,7, yaitu yang berwarna merah. Ini adalah gambar uji validitas yang sudah dihilangi, yang tidak valid loading faktornya yang di bawah 0,7, sehingga sudah hijau semua nilainya. Berikutnya yaitu diskriminan validity, dapat dilihat pada gambar di samping. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat bahwa nilai average setiap variabel di atas 0,5, sehingga diskriminan validity-nya ini terpenuhi. Ditandai dengan warna hijau semua. Selanjutnya, uji reliability. Ketentuan dalam pengujian reliabilitas data ini adalah sebagai berikut. Bila nilai Cronbach alfanya lebih besar 0,9, maka memiliki reliabilitas sempurna. Yang kedua, bila nilai Cronbach alfanya 0,7 hingga 0,9, maka memiliki reliabilitas tinggi. Yang ketiga, bila nilai Cronbach alfa 0,5 hingga 0,7, maka memiliki reliabilitas moderat. Dan yang keempat, bila nilai Cronbach alfanya lebih kecil 0,5, maka memiliki reliabilitas rendah. Berdasarkan tiga ketentuan tersebut, berarti dapat dilihat quality service-nya sama dengan atau tidak reliable, karena warnanya merah sendiri. Uji struktural model atau inner model R-square. R-square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya atau eksogen. Kriterianya, satu, jika nilai R2 sama dengan 0,75, substansialnya besar atau kuat. Yang kedua, jika nilai R2-nya sama dengan 0,50,
atau moderate atau sedang. Yang ketiga, jika nilai R2 sama dengan 0,25, maka artinya lemah atau kecil. Smart PLS memberikan indikasi R-square dari warna grafik. Grafik warna hijau mengindikasikan efek yang baik, sedangkan jika grafiknya berwarna merah, mengindikasikan efek buruk. Adjusted R-square model kepuasan pelanggan memiliki nilai 0,637. Artinya kemampuan eksogen dalam menjelaskan Y adalah 63,7 atau sedang. Sehingga dikatakan bahwa kemampuan variabel harga barang, harapan pelanggan, dan quality service dalam menjelaskan kepuasan pelanggan moderate yaitu 63,7. Sedangkan 36,3% sisanya merupakan pengaruh variabel independen lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Adjusted R-square model kinerja perusahaan sama dengan nilainya 0,678. Artinya kemampuan eksogen dalam menjelaskan Y adalah 67% atau sedang. Sehingga dikatakan bahwa kemampuan variabel kepuasan pelanggan dalam menjelaskan kinerja perusahaan cukup kuat, yaitu 67%, sedangkan 33% sisanya merupakan pengaruh variabel independen lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Patch koefisiennya, analisis ini berguna untuk menguji hipotesis pengaruh suatu variabel yang mempengaruhi eksogen terhadap variabel yang dipengaruhi atau endogen. Kriterianya yang pertama yaitu koefisien jalur. Jika nilai koefisien jalur adalah positif, maka pengaruh suatu variabel adalah searah. Jika nilai suatu variabel eksogen meningkat, maka nilai variabel endogen juga meningkat. Jika nilai koefisien jalur adalah negatif, maka pengaruh suatu variabel adalah berlawanan arah. Jika nilai suatu variabel eksogen meningkat, maka nilai variabel endogen menurun. Yang kedua, nilai probabilitas atau signifikansi atau p-value. Jika nilai p-value-nya lebih kecil 0,05, maka signifikan. Jika nilai p-value-nya 0,05, maka tidak signifikan. Dari tabel berikut ini dapat kita lihat yang pertama H1 harga barang terhadap kepuasan pelanggan memiliki nilai 0,165 atau positif. P-value-nya 0,066 atau lebih besar daripada 0,05 sehingga artinya tidak signifikan. H2 yaitu quality service terhadap kepuasan pelanggan. Nilainya 0,546 atau positif. P-value-nya 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Artinya signifikan. Yang ketiga, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan 0,338 positif. P-value-nya 0,005 atau lebih kecil daripada 0,05, artinya signifikan. H keempat yaitu kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan Queen. Nilainya 0,838 atau positif. P-value-nya 0,000, lebih kecil daripada 0,05, artinya signifikan. Selanjutnya yaitu uji hipotesis moderate regression analysis. Dapat dilihat pada tabel ini, analisis ini berguna untuk menguji pengaruh variabel moderasi dalam memperlemah atau memperkuat hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Kriterianya, jika nilai p-value-nya lebih kecil 0,05, maka signifikan, artinya variabel moderasinya berperan dalam memoderasi atau memperkuat atau memperlemah hubungan suatu variabel endogen. Jika nilai p-value-nya lebih besar 0,05, maka tidak signifikan. Artinya variabel moderasinya tidak berperan dalam memoderasi hubungan suatu variabel endogen. H5-nya yaitu moderating KP terhadap kinerja perusahaan Queen. Nilainya minus 0,095, negatif atau memperlemah. P-value-nya 0,341, lebih besar daripada
0,05, artinya tidak signifikan. Sekian penjelasan dari saya kali ini, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.